Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Leida Suraya, NPM 2201061008. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Metro, jurusan Tadris Matematika. Dengan adanya video ini, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang Sistem Komputer dengan dosen pengampu, Bapak Toto Andri. Yuk, simak baik-baik. Sebelum kita masuk ke materi sistem komputer yang lebih rinci, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk menjalankan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Adapun tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Agar tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Adapun elemen-elemen pendukung dalam sistem komputer ada 3 bagian, yaitu hardware, software, dan brainware yang ada pada slide berikutnya. Sekarang kita menjelaskan tentang hardware dan software. Hardware, atau yang biasa kita sebut dengan perangkat keras, adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Hardware sendiri memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada input device, process device, dan output device. Input device adalah pintu masuk di sistem komputer yang berfungsi untuk menerima seluruh aktivitas masukan dari para pengguna secara langsung maupun tidak langsung, dapat berupa peralatan atau mesin lainnya di luar sistem komputer, seperti keyboard dan mouse. Yang kedua ada process device. Process device adalah pusat aktivitas proses pengolahan dari berbagai data masukan dari para pengguna sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga hasilnya dapat sesuai dengan keinginan pengguna. Hasil dari proses tersebut akan disalurkan kepada pengguna secara langsung maupun tidak langsung melalui blok output. Adapun contoh dari proses device adalah hard disk, RAM, dan motherboard. Selanjutnya ada output device. Output device adalah perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya, data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Keberadaan output device ini sangat penting karena termasuk dalam perangkat primer untuk menjalankan suatu personal dalam komputer. Contohnya seperti proyektor, monitor, dan printer. Adapun elemen pendukung dari sistem komputer yang kedua yaitu ada software. Software atau yang biasa disebut dengan perangkat lunak adalah program komputer yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Ada 3 bagian utama dari software. Yang pertama, operating system, contohnya seperti Windows dan Android. Dan yang kedua, ada bahasa pemrograman seperti Visual Basic, C++, dan Pascal. Dan yang ketiga, ada aplikasi, contohnya seperti Microsoft Office, antivirus Madaf, editing Photoshop, dan game. Lalu, elemen pendukung sistem komputer yang terakhir yaitu ada brainware. Brainware adalah seorang manusia yang mampu menjelajah hardware maupun software pada komputer. Brainware ini sering disebut dengan perangkat intelektual karena hardware maupun software tidak bisa dijalankan tanpa adanya brainware. Mungkin brainware bisa dicontohkan seperti operator, administrator, dan lain sebagainya. Ketiga elemen komputer ini harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Dikarenakan jika hardware tanpa software, maka tidak akan bisa berjalan karena hardware tanpa software hanyalah berupa benda mati. Begitu pula dengan hardware dan software tanpa brainware. Keduanya tidak akan pernah bisa berjalan dan tidak berfungsi jika tidak ada manusia yang menjalankannya, yaitu brainware sendiri. Maka dari itu, ketiga elemen komputer ini harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi ini yaitu, sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan dan terdiri atas 3 elemen pendukung yaitu hardware, software, dan brainware. Ketiga elemen ini harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan agar sistem komputer dapat beroperasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.